Shalom bagi kita semuanya, bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita selalu dalam keadaan baik dan ada dalam berkat Tuhan. Baiklah, kita akan masuki pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran agama untuk anak kelas 8, tekun dalam membaca Alkitab. Alkitab, apakah Alkitab itu? Alkitab adalah firman Allah, karena semuanya adalah firman Allah. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Siapakah penulis-penulis dari kitab tersebut dan bagaimana kisah yang ada di dalamnya? Mungkin kita sudah banyak mengetahui tentang Alkitab, tetapi yang terutama, apakah makna Alkitab itu? Seberapa pentingkah Alkitab itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Alkitab, firman Allah. Alkitab adalah segalanya bagi kita. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak akan pernah berarti. Alkitab adalah buku termahal dan hal yang paling termahal di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memasuki pelajaran kita pada hari ini, tekun membaca Alkitab. Selamat mengikuti. Setia membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Kita sudah mengerti kenapa dikatakan Alkitab adalah firman Allah. Jika dikatakan Alkitab berisi firman Allah, itu salah. Alasannya, jika kita katakan Alkitab berisi firman Allah, berarti di dalam Alkitab itu ada yang isinya bukan firman Tuhan. Jadi yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Nah, kita coba perhatikan di sini ya. Isilah titik-titik di bawah ini. Apakah manfaat Alkitab itu? Nah, anak-anak bisa melihat ya. Ada 4 yang perlu kita isi. Anak-anak sudah tahu ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Apakah itu manfaat Alkitab bagi kita semuanya? Kita lanjutkan. Ini dia ya. Manfaat Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa manfaat Alkitab itu yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar, kita manusia akan diajari hidup benar. Kenapa dikatakan menyatakan kesalahan? Di Alkitab itu dituliskan cerita tentang kejahatan, cerita tentang dosa, pelanggaran, pemberontakan. Sehingga di Alkitab itu kita diajarkan untuk boleh melihat kesalahan itu dan belajar untuk tidak mengikuti kesalahan itu. Sebab kesalahan-kesalahan itu akan berakibat buruk bagi setiap pelaku. Jadi, kalau di dalam Alkitab itu ada kutuk, dosa, hukuman, itu tetap disebut firman Allah. Makanya dikatakan manfaat Alkitab adalah menyatakan kesalahan. Yang ketiga, manfaat Alkitab adalah memperbaiki kelakuan. Nah, setiap kita yang membaca Alkitab, kelakuan kita yang tidak baik, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan meninggalkan setiap kejahatan kita. Makanya setiap perbuatan kita ini semakin diubahkan, dibaharui oleh firman Allah. Yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Manusia dibawa kepada kebenaran. Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang dituntun untuk menuju kebenaran itu sendiri. Walaupun tidak gampang, walaupun tidak mudah, tetapi di saat kita membaca Alkitab, membaca firman Allah, kita akan dididik
dituntun dibawa kepada kebenaran Tuhan itu sendiri. Jadi itu ya manfaat Alkitab bagi kita. Nah, perhatikan anak-anak, mengapa sih kita harus membaca Alkitab setiap hari? Nah, anak kelas 8 sudah sepenting apakah Alkitab itu? Sampai di manakah kamu membaca Alkitab di dalam kehidupan kamu? Apakah kamu membaca Alkitab ketika ada renungan dari guru-guru di sekolah atau saat kita beribadah bersama? Setelah itu lupa. Nah, bagaimana sih kita membaca Alkitab itu? Kita harus membaca Alkitab setiap hari karena itu sangat penting bagi setiap kita manusia. Nah, di sini Miss-nya akan membahas mengapa kita harus membaca Alkitab. Alasannya supaya kita tidak, yang pertama, supaya kita tidak sesat. Kenapa dikatakan kalau kita tidak membaca Alkitab, kenapa kita bisa sesat? Ya, tentunya jikalau ada orang menyampaikan hal-hal yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak benar, kita akan dengan gampang menerima itu. Kita akan dengan mudah percaya itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Jadi intinya kita harus memahami apa itu firman Allah yang sebenarnya, supaya kita mengetahui apabila ada ajaran-ajaran yang salah. Jadi penting sekali ya kita membaca Alkitab supaya kita tidak sesat. Dan yang kedua, kita kalau tidak membaca Alkitab, kita bisa disesatkan seperti yang pertama tadi. Miss kasih ilustrasi ya. Kalau anak-anak yang belum pernah ke suatu tempat, katakan itu ke Medan ya, tempat tinggal sendiri di sana. Nah, misalkan ini ya, kelas 8, Catherine ya. Catherine belum pernah sama sekali ke Medan. Nah, Catherine berkata kepada temannya. Temannya itu katakan adalah Sela ya. Catherine berkata, Sela, besok kamu ke Medan. Ada yang harus kamu kerjakan. Ini hanya contoh saja ya. Lalu Catherine berkata, di Medan itu seperti ini. Di Medan itu seperti ini. Di Medan itu begini, begini, begitu. Nah, semuanya akan ditanggung oleh Sela. Dia akan percaya. Bahkan dia akan pergi ke Medan. Ya, padahal yang dikatakan oleh Catherine tadi semuanya salah. Nah, seandainya setia yang menyampaikan hal itu kepada Sela, Sela, kamu pergi besok ke Medan ya. Di Medan itu banyak sekali loh. Nanti kalau kamu mau makan di sana banyak menghidangkan. Lauknya itu ikan mas. Orangnya ramah-ramah. Di Medan itu kota besar. Kamu harus berhati-hati juga ya di sana. Jadi di Medan itu kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau Setia yang menyampaikan itu kepada Sela tidak akan tersesat. Tetapi kalau orang yang belum pernah ke Medan, dia akan gampang sekali menerima masukan-masukan dari orang yang salah. Nah, jadi intinya kalau kita sudah memahami firman Tuhan, ajaran yang datang dari luar bisa kita saring. Wah, ini salah. Loh, kok seperti ini? Kok begini? Oh tidak, firman Tuhan katakan
Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah memahami Alkitab, kita tidak akan bisa disesatkan. Ya? Mengapa kita harus membaca Alkitab? Supaya kita tidak binasa. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan kalau firman Tuhan itu sendiri tidak pernah kita baca, tidak pernah kita renungkan, tidak pernah kita perhatikan? Bagaimana mungkin bisa kita melakukannya? Nah, setiap orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita juga akan dibawa kepada kebinasaan. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Karena anak kelas 8 akan banyak muncul penyesat, ajaran sesat, ajaran palsu akan banyak. Kenapa hal itu terjadi? Ya, itu akan terjadi. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus berkata supaya kita waspada, berhati-hati ketika penyesat, ajaran palsu, ajaran sesat datang. Kita harus waspada. Bagaimana kita tahu ajaran itu sesat? Satu-satunya kuncinya kita harus memahami apa itu firman Allah yang sebenarnya, yaitu firman Allah yang ada di dalam Alkitab kita. Penyesat tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tetapi mereka berkata bahwa Alkitab itu hanyalah berisi firman Allah seperti pernyataan tadi. Mereka hanya percaya bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Selain itu bukanlah firman Allah, sehingga banyak yang mereka ubah, yang mereka lakukan. Misalnya mereka mengurangi firman Allah, menambahi firman Allah, memutarbalikkan firman Allah. Itu adalah salah. Jika kita tidak berhak memutarbalikkan firman Allah, banyak sekali orang-orang memutarbalikkan firman Allah dengan perkataannya sendiri, dengan keinginannya sendiri untuk meraih keinginannya. Nah, firman Tuhan itu memang tajam. Tetapi walaupun tajam, itu kita harus nyatakan, karena itu akan merubah hidup kita. Bagaimana kita tahu kita sekarang berada di dalam jalan yang salah kalau kita tidak tahu jalan yang benar? Mengetahui firman Allah, anak kelas 8, itu jalan satu-satunya untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu salah kalau kamu tidak tahu kebenaran itu sendiri. Renungkan dan jawab jujur, anak. Seberapa pentingkah Alkitab bagi kamu hari ini? Atau selama ini? Berapa kalikah kamu membaca Alkitab kamu dalam sehari? Apa saja yang kamu sudah ketahui dari firman Tuhan atau Alkitab? Apa firman Tuhan yang paling kamu ingat dan yang sangat berkesan bagi kehidupan kamu? Dan apa janji kamu sekarang untuk mau memulai membaca Alkitab? Ingat anak kelas 8, di saat kamu tekun membaca Alkitab, kamu beruntung, kamu tidak rugi. Di saat kamu tekun membaca Alkitab, kamu sedang berada di dalam jalan yang benar. Jangan sia-siakan waktu kamu. Baca, renungkan, berdoa, minta Roh Kudus yang membimbing kamu. Kamu belajar kepada Bapak rohani kamu, kepada pembimbing kamu yang bisa membantu kamu di dalam memahami firman Allah. Yakinlah, setiap apa yang kamu baca, apa yang kamu renungkan, itu tidak akan
sia-sia. Apa yang pernah kita dengar itu semuanya akan tersimpan di dalam hidup kita, dan itu yang sanggup membaharui setiap kehidupan kita. Jadi kelas 8, bagaimana kita tahu bahwa kita salah jika kita tidak tahu kebenaran?